Di musim dingin tahun 1959, sekelompok petualang muda memulai sebuah perjalanan. Mereka adalah pendaki berpengalaman dari Institut Politeknik Ural. Tujuan mereka? Lereng Kholat Shakil yang berbahaya di pegunungan Ural. Dipimpin oleh Igor Dyatlov, tim ini bersemangat tinggi. Mereka bersemangat untuk menaklukkan medan yang menantang. Mereka tidak tahu, ini akan menjadi petualangan terakhir mereka. Kelompok itu terdiri dari 8 pria dan 2 wanita. Semuanya terampil dalam mendaki gunung dan bertahan hidup di musim dingin. Mereka telah merencanakan rute mereka dengan cermat. Tujuan mereka adalah mencapai puncak Gunung Otorten. Itu adalah perjalanan yang sulit, tetapi bukan sesuatu yang tidak dapat mereka tangani. Atau begitulah yang mereka pikirkan. Tim itu dilengkapi dengan baik dan siap menghadapi kondisi yang keras. Mereka bahkan membawa kamera untuk mendokumentasikan perjalanan mereka. Saat mereka melewati lanskap yang tertutup salju, suasana hati mereka cerah. Mereka menyanyikan lagu-lagu dan berbagi lelukon. Kelompok itu mengirim kartu pos kepada keluarga mereka, meyakinkan mereka tentang keselamatan mereka. Mereka yakin dengan kemampuan mereka. Belantara putih yang luas terbentang di hadapan mereka. Itu indah, tetapi juga tak kenal ampun. Gunung-gunung menjulang di kejauhan, sunyi dan tidak menyenangkan. Entry terakhir dalam jurnal mereka adalah pada tanggal 1 Februari 1959. Bunyinya, cuaca semakin buruk. Angin dari barat 10 hingga 15 meter per detik. Kita akan pergi ke lembah anak sungai keempat Lozva. Ini akan menjadi yang terakhir yang didengar orang dari mereka. Gunung-gunung telah menelan mereka. Apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi salah satu misteri paling membingungkan dalam sejarah modern. Insiden Dyatlov Pass telah dimulai. Hari berganti minggu. Para pendaki gagal kembali sesuai jadwal. Lonceng alarm mulai berbunyi. Tim pencari diorganisir. Teman, keluarga, dan pemerintah setempat bergabung dalam upaya tersebut. Mereka menjelajahi medan pegunungan Ural yang tak kenal ampun. Harapan menipis setiap harinya. Kondisi musim dingin yang keras membuat pencarian menjadi sulit. Tetapi mereka terus maju, putus asa mencari jawaban. Pada tanggal 26 Februari 1959, sebuah penemuan mengerikan terjadi. Para pencari menemukan tenda kelompok yang ditinggalkan di lereng Kholat Shakil. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tenda itu rusak parah, itu telah dipotong terbuka dari dalam. Jejak kaki mengarah menjauh dari tenda. Mereka dibuat oleh orang-orang yang memakai kaos kaki, sepatu bot, atau bahkan bertelanjang kaki. Jejaknya menghilang setelah sekitar 500 meter. Apa yang bisa menyebabkan mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa? Saat pencarian berlanjut, lebih banyak penemuan mengejutkan dibuat. Mayat Igor Dyatlov dan Yuri Doroshenko ditemukan pertama kali. Mereka berjarak sekitar 1,5 kilometer dari tenda. Tubuh mereka tidak bersepatu dan hanya mengenakan pakaian dalam. 3 mayat lagi ditemukan di antara tenda dan 2 yang pertama. Mereka tampaknya telah berusaha untuk kembali ke tenda. Tapi apa yang membuat mereka pergi sejak awal? 4 mayat lainnya tidak ditemukan sampai 2 bulan kemudian. Mereka berada di jurang, terkubur di bawah 4 meter salju. Luka mereka parah dan membingungkan. Lyudmila Dubinina kehilangan lidah dan matanya. Semyon Zolotaryov mengalami patah tulang dada yang parah. Kekuatan yang dibutuhkan untuk menyebabkan cedera seperti itu sangat besar. Itu dibandingkan dengan kecelakaan mobil. Namun tidak ada luka luar. Misteri itu semakin dalam. Apa yang terjadi pada pendaki berpengalaman ini? Penyelidikan resmi segera diluncurkan. Lev Ivanov, seorang jaksa setempat, memimpin penyelidikan. Buktinya membingungkan. Tubuh para pendaki tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Tidak ada indikasi serangan hewan. Namun lukanya parah. Beberapa mayat memiliki tingkat radiasi yang tinggi. Yang lain memiliki kulit oranye yang aneh dan rambut abu-abu. Temuan ini menentang penjelasan. Para penyelidik mencatat detail aneh lainnya. Pakaian para pendaki mengandung radiasi tingkat tinggi. Beberapa item pakaian mereka ditemukan telah ditukar. Mengapa mereka bertukar pakaian dalam kondisi ekstrem seperti itu? Sebuah bola oranye aneh dilaporkan terlihat di langit oleh pejalan kaki lain di daerah tersebut. Apakah ada hubungannya? Orang-orang Mansi setempat menyebut gunung itu sebagai tempat yang jahat. Apakah para pendaki bertemu dengan sesuatu yang supranatural? Pemeriksaan forensik memberikan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Penyebab kematian 6 pendaki adalah hipotermia. Tapi bagaimana dengan yang lain?
Cedera dada dan tengkorak yang parah itu membingungkan. Kekuatan yang dibutuhkan untuk menyebabkan trauma seperti itu sangat besar. Namun tidak ada luka luar, seolah-olah mereka telah dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat. Hilangnya lidah dan mata Dubinina menambah lapisan misteri lainnya. Kesimpulan resminya tidak jelas. Dikatakan bahwa para pendaki meninggal karena kekuatan alam yang kuat. Kasusnya segera ditutup. Banyak yang merasa bahwa detail penting sedang ditutup-tutupi. Pihak berwenang Soviet tampaknya ingin melupakan insiden itu. Tetapi pertanyaannya tetap ada. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam yang menentukan itu? Insiden Dyatlov Pass telah menjadi misteri yang akan bertahan selama beberapa dekade. Selama bertahun-tahun, banyak teori telah muncul untuk menjelaskan insiden Dyatlov Pass. Beberapa didasarkan pada sains, yang lain beralih ke ranah supranatural. Satu teori populer menunjukkan longsoran salju. Itu bisa menjelaskan luka remuk. Tetapi mengapa pendaki berpengalaman berkemah di daerah rawan longsor? Dan bagaimana dengan radiasinya? Teori longsoran salju memiliki kritiknya. Teori lain mengarah pada uji coba militer rahasia. Uni Soviet dikenal karena operasi klandestinnya. Mungkinkah para pendaki menemukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat? Radiasi dan cahaya aneh di langit mendukung gagasan ini. Tetapi mengapa militer tidak menutupi insiden itu secara lebih menyeluruh? Beberapa menyarankan uji coba senjata yang salah. Yang lain mengusulkan pertemuan UFO. Cahaya misterius dan radiasi memicu spekulasi ini. Teori yang lebih aneh juga mendapat daya tarik. Beberapa percaya para pendaki bertemu dengan Yeti yang legendaris. Hilangnya lidah dan mata bisa menunjukkan serangan hewan. Yang lain mengusulkan bahwa tahanan yang melarikan diri dari gulag terdekat bertanggung jawab. Pakaian yang ditukar bisa mendukung ini. Penjelasan paranormal berkisar dari selip waktu hingga eksperimen pemerintah dengan pengendalian pikiran. Setiap teori tampaknya menjawab beberapa pertanyaan sambil memunculkan pertanyaan lainnya. Misteri Dyatlov Pass terus memikat. Pada tahun 2019, otoritas Rusia membuka kembali kasus tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa longsoran salju adalah penyebab yang paling mungkin. Tetapi banyak yang tetap tidak yakin. Insiden itu telah menginspirasi buku, film, dan diskusi yang tak terhitung jumlahnya. Itu tetap menjadi salah satu misteri paling membingungkan di abad ke-20. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam Februari yang dingin di tahun 1959 itu? Mungkin kita tidak akan pernah tahu. Tetapi pencarian jawaban terus berlanjut. Insiden Dyatlov Pass mengingatkan kita bahwa beberapa misteri menolak penjelasan yang mudah. Mereka menantang kita untuk terus bertanya, terus menjelajah.